pagi yang indah ini kita boleh berkumpul lagi dengan Tuhan, kita akan dibutuhkan di dalamnya hidup kita diberkati dengan apa pada hari ini. Oleh sebab itu, teman-teman yang masih ada di depan, saya akan menyambut masuk mengajarkan kepada saat-saatnya saudara kita kemarin. Baik, saja teman-teman untuk berdiri karena satu pujian yang mengatakan kasih Allahku sebuah terbaik. Kasih Allah tidak pernah meninggalkan kita Bapak Ibu. Kasih Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Kasih Allah yang selalu ada di dalam kehidupan, menopang kita, memberkati kita di sepanjang kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kita di dalam Yesus, mari kita menahan diri di hadapan Tuhan. Mau datang di hadapan Tuhan, menyerahkan pergumulan pribadi, keluarga, bahkan pelayanan. Biarlah semuanya melayani. Kita mengambil tentang kemuliaan Allah itu sendiri di dalam penyembahan kita pada pagi ini. Karena satu yang mengatakan kasih Allah sebut dalam hidup kita. Kasih Allah sebutlah ketika serahkan anaknya, kasihlah berkorban bagi orang-orangku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan kasih Allahku setengah suara saya. Kasih Allahku sungguhlah berbuih dengan yang baru sudah, bahwa kasih-Mu sudah di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pertolongan ya Bapa. Kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur.
tabuhkan di dalam tangan kasih-Mu. Karena Engkau layak sembah tinggikan, diagungkan di dalam kehidupan ini. Kami menyerahkan-Mu Bapa di surga. Seluruh rangkaian ibadah di dalam tangan kasih. Biar Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami hari ini. Biar umat Tuhan, jemaat Tuhan diberkati dan membawa sukacita dan sejahtera daripada Allah itu sendiri. Berkati hamba-Mu yang menjadi di dalam urapan daripada anak Roh Kudus memampukan kami tunduk di bawah kaki Sang. Terima kasih ya Bapak di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, setelah duduk kembali. Ada beberapa pujian yang saya nanti karena kemarin rencana untuk pertemuan kudus, tapi tidak jadi kita pujian kita ganti. Baik Bapak Ibu, kita terus memuji Tuhan lewat nyanyian kemenangan iman nomor 266. Nyanyian kemenangan iman nomor 266. Tuhanlah pelindungku 266. Kemenangan iman nomor 266. Yang satu ayat yang keempat.
Baik Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, termasuk di dalam kesaksian kuliah pada perkaryawan saya persilakan. Terima kasih. Halo. Pada kesempatan ini saya mengambil waktu sebentar untuk menyaksikan betapa besarnya kita keseluruhan dalam kehidupan saya. Banyak hal yang harus saya syukuri
Namun tak berulang. Dan tempat juga saya datang menyatukan keyakinan itu dalam kehidupan saya. Kemudian kemarin tanggal 1 pasca sepulang dari gereja yang kita nyambut kemarin hari Minggu, saya kembali ke kerjaan ke sekolah. Kemudian jam 7 saya pulang dari sekolah. Pas di depan mobil lewat dari kondisinya dan di lalu, saya menyeberang dan membelikan karena dan memang suka belikan itu. Nah, saya sudah belok, saya sudah jalan, saya sudah dekat begitu. Jadi juga sudah saya tiba-tiba dari arah belakang ada satu motor sangat kencang. Itu cewek atau komunitas yang kita tahu yang penting dia ada orang muda. Langsung tabrak saya langsung kembali dari itu dia pun langsung jalan. Yang saya syukuri sekarang ini betapa hebatnya tabrakan itu ternyata karena terlihat dari perbaikan motor saya mengeluarkan uang 1.200.000 di mana dia punya stok di depan itu belok, Pak Ibu sudah lihat itu bengkel, banyak yang diganti. Jadi kalau menurut saya, setahu saya itu mungkin sepele, tetapi dia kalau kita motor parah banget. Dan yang itu saya syukuri di sini hanya mereka diukur dan memang karena saya robek gitu. Tapi memang saya di terbanting terangkat di apa namanya itu di aspal. Namun karena kebiasaan saya dia mereka saya tetap pakai helm dan saya pakai helm itu memang betul-betul yang saya yang benar-benar kencang. Saya tidak mau belok-belok. Nah, jadi saya tetap berada di kepala saya. Jadi mungkin kalau saya tidak yang ada juga motor juga tempat. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan walaupun di mana kejadian itu tadi Tuhan masih melindungi saya dan masih memberikan kesempatan untuk saya untuk menikmati kehidupan saya sampai saat ini. Sebagaimana dia yang kita janjikan dan yang kita saksikan perlindungan yang tinggi. Jadi itu berlaku dalam kehidupan saya. Tuhan melindungi saya. Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan saya tetap karena Tuhan mau saya menyaksikan bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Itu mau Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu bisa saja dia itu semua tidak akan terjadi dan tetapi dia izinkan, tetapi dia tidak membiarkan saya cedera yang luar biasa. Itu yang patut saya syukuri sekarang. Jadi puji Tuhan, motor saya sudah perbaiki walaupun mengeluarkan uang yang cukup besar menurut saya. Dan sampai saat ini kami belum gajian dan bulan 12. Jadi uang segitu memang sangat-sangat besar buat saya. Tetapi puji Tuhan ada di tempat Tuhan. Ada saya kasih uang pun saya kembalikan. Jadi saya membuktikan bahwa saya juga bisa. Jadi puji Tuhan pada saat ini saya boleh berdiri di depan jemaat. Itu semua bukan karena kekuatan saya, tetapi itu semua karena kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan yang teguh dalam kehidupan saya. Jadi itu kekasihan saya. Dan kembali ke orang tua saya lagi yang dua kali pertama 2 hari dia sudah sehat-sehat ada di kampung. Puji Tuhan dia tidak boleh aktivitas kecil-kecilan tidak bisa
Terima kasih Bu Marta. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum lagi kesempatan kepada jemaat atau ada yang menyampaikan saksian yang pujian, dukungan doa, saya persilakan. Ya, terima kasih. Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan atas pemberian Tuhan dalam kehidupan keluarga kami, terutama pada kami Yosi, yang mana pada tanggal 3 kemarin dia berulang tahun. Jadi itu yang menjadi ucapan syukur kami, dan pada saat ini kami ingin memuji Tuhan sebagai rasa syukur kami pada Tuhan. Terima kasih Pak Yunus atas pujiannya. Biarlah pujian ini menguatkan juga seluruh umat Tuhan di dalam keadaan hidup. Baik, kita masuk di dalam doa berencana. Doa berencana ini akan dibawa oleh Bapak Yunus. Anak sekolah dulu, silakan menjadi. Ayo, anak sekolah minggu. Ayo bilang.
Segala puji dan syukur kemenangan diraman pada pagi hari ini Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, terlebih para anak kami yang mana Tuhan sudah menjaga dan memelihara mereka di dalam mereka mengikuti pendidikan dan akan bermain. Tuhan sudah menjaga dan memelihara mereka ya Tuhan. Kemudian nama Tuhan saat ini mereka akan mengadakan ibadah di Pastori. Kami mohon biarlah Tuhan tetap memimpin dan Tuhan dan jaga mereka dalam ibadah. Dan dalam Tuhan sertai mereka dalam persekutuan pada pagi hari ini. Dan juga kepada guru-guru yang akan memimpin mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan senantiasa memberi hikmat kemampuan pada guru-guru yang akan memimpin mereka. Terima kasih Bapak Sorga. Waktu ibadah sekolah minggu ini kami sedang melakukan kuasa Tuhan biarlah Tuhan pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Baik, kita terus memuji Tuhan lewat nyanyian kemenangan iman nomor 230. Bisa lihat baru ayat yang keempat. Baik Bapak Ibu ya, di dalam Yesus Kristus, kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 119, Mazmur pasal 119, ayat yang ke-65
hingga ayat yang ke-72. Saya penonton untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan ini mulai dari ayat 65 sampai ayat yang ke-72. Saya akan baca ayat yang ke-65 firman Tuhan, ayat 66, terus juga boleh selesai sampai ayat yang ke-72. Ayat yang 65, kebajikan telah kulakukan kepada hamba-Mu, ya Tuhan, sesuai dengan firman jemaat. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji jemaat. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hatiku aku akan memegang kitab dalam jemaat. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan jemaat. Demikianlah firman Tuhan, berbagai yang akan firman Tuhan dan melihara di dalam kehidupan kita. Masih tetap berdiri, akan mengangkat satu pujian ini kemenangan nomor 28 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami. Firman yang Kau berikan hari ini bagi kami siap untuk mendengarkannya. Biarlah kami sebagai umat-Mu bukan hanya kami cakap dalam firman-Mu, tetapi biarlah juga kami cakap dalam melakukannya dalam setiap kegiatan dan hari-hari kami ke depan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mendengarkan. Kami semua sama di hadapan-Mu, biarlah Tuhan urapi kami dengan kuasa yang sama, agar kami semua bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di doa kami, di nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali, jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Ya, sepertinya kurang semangat ya. Shalom. Ya, puji Tuhan, saya bersyukur mungkin ada di antara jemaat ini bertanya-tanya ini siapa nih satu orang di depan gitu kalian. Ini saya perkenalkan
perempuan satu-satunya. Saya punya satu kakak tiri, baru saya, baru adik saya. Sebenarnya saya anak pertama gitu ya kalau dari bapak yang Bugis gitu. Nah terus saya ini, bapak saya itu Bugis, mama saya Dayak, Kenyam, suku Mali. Terus dari masa muda orang tua saya itu sudah tinggalkan Tuhan gitu. Jadi kami semua lahir Muslim gitu. Terus orang tua saya selalu mengajarkan saya untuk taat beragama, mencintai Allah saya dan mencintai nabinya yang Muhammad kita. Terus berjalannya waktu, saya masih SD sudah lulus Iqra. Iqra itu ada Iqra 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Terus saya lanjut Al-Quran, saya masih SD sudah lanjut Al-Quran. Terus itu Al-Quran itu ada 30 juz, saya sampai di juz 15, saya berhenti pas saya kelas 2 SMP karena bapak saya meninggal. Bapak saya meninggal, saya jadi ragu. Saya tanya sama guru ngaji saya karena saya sayang sama bapak saya. Setahu saya, 14 tahun saya hidup sama orang tua saya kenal bapak saya tidak pernah pukul saya, tidak pernah pukul mama saya, sangat baik bapak saya sama saya. Terus saya bertanya sama guru ngaji saya, kira-kira kalau bapak saya meninggal, bukan kalau, ini bapak saya sudah meninggal, kira-kira bapak saya masuk surga atau tidak? Guru ngaji saya bilang, ya insya Allah kalau amal dan ibadahnya diterima oleh Allah, dilapangkanlah jalannya menuju surga. Terus karena itu nggak dijawab menurut saya, masih ragu-ragu. Saya terus bertanya itu sampai satu ketika saya ketemu, saya berjilbab SMA, saya diajarkan untuk saya berjilbab, terus saya ketemu sama tante saya. Dia kasih satu firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6 yang bilang, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini yang menjawab pertanyaan saya selama ini. Katanya kalau kita percaya Yesus, kita dapat hidup kekal, kita dapat kehidupan itu. Amin. Jadi karena itulah berminggu-minggu saya gumulkan, terus saya lepas jilbab saya. Dan saya waktu itu dihakimi sama guru-guru ada di sekolah saya. Waktu itu saya bertobat di Kemah Injil di GKI Sabandar Baru. Waktu itu ada Pak Franklin juga, Bapak Ketua Daerah yang dijemaat kami waktu itu. Beliau sebagai bendahara daerah Kendilir. Lalu singkat cerita, saya dihakimi sama guru saya tahun 2012 akhir. Saya bertobat bulan Desember, saya dibaptis. Tidak ada guru agama Kristen yang kena membela saya karena waktu itu ada pekan pemuda di Lokumu. Terus saya sendirilah dipanggil di saya sama guru saya, dipegang tangan saya, ditarik gitu karena saya buka jilbab saya pas saya di sekolah karena saya mau ikut ibadah orang Kristen waktu itu. Saya dimarah dan dibilang, kenapa kamu melakukan kayak ini? Gitu, kamu mau percaya sama Tuhan orang Kristen? Tuhan orang Kristen itu ada 3, disalib, digantung lagi. Kenapa kamu mau percaya? Mereka sambil tertawa kecil gitu, meremehkan keputusan saya. Karena saya bukan dari orang mampu, mama saya janda, punya 3 anak. Saya sebenarnya waktu SMP sudah disuruh menikah. Sama ada orang yang kerja paret-paret itu, saya sudah disuruh menikah waktu SMP. Tapi saya nggak mau karena saya masih mau sekolah. Karena jalannya Tuhan, saya dikasih uang waktu itu ya, karena mereka bilang kamu pasti tinggal sama orang Kristen kan, kamu makan bekas babi ada di piring minyak itu di penajis, nanti sholat tuh nggak diterima loh. Terus saya disodorkan uang 650.000 gitu untuk saya tinggalkan keputusan saya dan saya pergi tinggal di luar ngekos. Terus ibu guru saya waktu itu dan kepala sekolah berjanji nanti pasti tiap hari atau enggak tiap bulan sekali ibu akan kasih uang lagi untuk biaya. Nggak tahu kenapa usia saya waktu itu 15 tahun, sekarang 25 tahun, saya putuskan untuk enggak Pak, ini keputusan saya. Saya nggak tahu juga kenapa saya seberani itu. Biasanya saya orang yang takut kali ngomong di depan banyak orang, tapi saya percaya itu karena kuasa Roh Kudus ya yang memampukan saya waktu itu. Saya tolak uang itu, saya tidak ambil, terus saya pergi. Karena di SMA 1 Bami Sawar itu lumayan sekolah bagus, terus itu lumayan mahal di situ. Saya tidak mampu, saya pindah ke SMA lagi. Disitulah saya selesaikan sekolah saya. Lanjut, saya kuliah teologi, terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan di Jogja. Saya tahun 2015, saya lulus tepat waktu tahun 2019 saya wisuda. Hanya berselang 2019 bulan 7 saya wisuda. Dengan cara Tuhan juga ada orang yang menawarkan untuk membiayai studi saya. 1 bulan kemudian saya langsung lanjut dan sponsor waktu itu putus karena COVID tahun 2020 lockdown di Jogja. Jadi saya harus kerja di pabrik besi waktu itu untuk biayai saya.
Jadi saya mau bilang cara Tuhan kalau kita nggak berpangku tangan, ada lagi cara Tuhan memberkati kita. Amin. Jadi pada waktu itu saya bekerja dan puji Tuhan saya juga bisa selesai tepat waktu. Tahun 2021 saya selesai dan 2022 saya pelayanan ke Papua, pelayanan anak dan remaja di sana kita ada dan teman-teman membantu untuk membuka sekolah, dan sekolahnya sekarang sudah berjalan dan saya baru tiba di jemaat tanggal 1 Maret. Terima kasih banyak dan pengurus jemaat dan jemaat begitu baik dan memperhatikan saya di sini. Jadi begitu perkenalan singkat saya, terlalu panjang ya mungkin ya. Nah jadi pada waktu itu juga saya sempat hampir mati. Saya kena malaria waktu di Papua, hanya baru 2 bulan di sana. Ada 2 jenis malaria, tropika dan tersiana. Saya kena yang paling tingginya itu tropika. Ada 4 level, 1, 2, 3, 4. Saya kena langsung yang plus 4. Waktu itu saya 24 tahun. Selama hidup saya nggak pernah om-namu, nggak pernah sakit. Mama saya langsung nangis-nangis suruh saya pulang. Itulah kenapa kamu nggak jauh-jauh ke sana. Melayani Tuhan jauh-jauh ke sana nggak ada gaji dan gaji. Saya hanya 700.000 di Papua. Terus itu anak-anak yang saya layani itu juga bukan orang aku. Orang tuanya itu hanya jualan pinang. Siapa yang tega ya ngambil uang dari orang tuanya pun susah gitu untuk dia hidup sehari-hari. Akhirnya saya kena, karena saya sakit itu bulan April akhir saya kasih obat. Saya nggak tahu obat itu saya sudah minum 3 hari 3 malam. Setiap hari 3 kali saya minum pagi, siang, sore, malam. Karena saya kurang teliti pada waktu itu. Kok ini setiap saya minum obat ini mata saya merah, kepala saya sakit, kalau berdiri sampai pusing rasanya. Saya tinggal hanya berdua sama teman saya yang Batak, sama-sama masih belum menikah. Terus kok berdiri pas saya sudah baring, karena sudah hari ketiga saya minum, saya ambil lah. Karena saya baring, saya raba obat di samping saya ambil. Saya sambil mau baca-baca gitu. Pas saya lihat ternyata obatnya itu udah kadaluarsa 17 tahun. Tahun 2005 bulan Mei obatnya kadaluarsa. Hebatnya si Fatimah ini ya, kurang teliti kali dia lihat itu. Karena saya percaya waktu itu dokter yang periksa saya, perawat yang periksa saya, mereka sudah punya sumpah gitu ya. Jadi saya berpikir pasti yang terbaik lah dikasih saya, berarti yang kurang teliti. Itu saja, saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Nah, pada pagi hari ini ternyata kalau kita kurang teliti memahami sesuatu bisa bahaya. Sama dengan tema kita pagi hari ini ya, bisa ditampilkan kebaikan Allah tak sebatas rupiah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau belajar satu tema pagi hari ini tentang kebaikan Tuhan. Ada banyak orang berpikir bahwa kalau orang senang memberi, suka memberi, baru dia dikatakan baik. Nah ada banyak orang Kristen hari-hari ini, tidak sedikit orang Kristen yang memahami bahwa kebaikan Allah itu hanya sebatas uang. Kebaikan Tuhan itu hanya sebatas kalau ATM kita terisi, kalau dompet kita ada isinya bukan receh-receh tapi yang merah-merah, baru Tuhan baik. Kadang orang Kristen hari-hari ini berpikir Tuhan baik kalau saya punya keluarga sehat, kalau saya punya usaha diberkati Tuhan, baru Tuhan baik. Kadang kita kurang teliti, padahal kebaikan-kebaikan Tuhan itu bukan hanya sekedar kita diberkati secara materi, keluarga kita sehat, bukan hanya sekedar itu. Oleh karena itu kita akan belajar tentang kebaikan Tuhan tidak hanya sebatas berkat materi. Kita buka dalam Mazmur 119 ayat 65 sampai 72 yang kita pelajari tadi ya. Dalam Mazmur 119 ayat 65 sampai 72, karena kita sudah baca tadi sama-sama. Jadi ada 3 poin yang akan kita pelajari pagi hari ini. Apa saja kebaikan-kebaikan Allah di dalam Mazmur pasal 119 ayat 65 sampai yang ke-72. Kebaikan yang pertama adalah kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah kita lihat di ayat yang ke-65. Kebaikan dalam bahasa Ibrani itu tov gitu ya. Kau lakukan dengan sesuai dengan, kalau kita lihat di ayat yang ke-65, kebajikan telah kau lakukan kepada hamba-Mu ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Nah, kata sesuai dengan boleh kita lingkari kalau kita bawa pulpen, kalau kita bawa stabilo boleh kita garis bawahi atau kita warnai. Kata sesuai dengan menjelaskan bahwa Allah itu adalah Allah yang konsisten, Allah yang tidak berubah. Allah berkata kalau Dia berjanji untuk mau memberkati hidup kita, untuk mau menyertai kita,
kok bilang Tuhan itu setia? Sedangkan saya lihat hidup saya ini begini-begini aja, gak ada kemajuan. Saya berdoa 2 kali sehari, ya doa makan gitu ya, atau doa malam juga sebelum saya tidur. Setelah saya bangun saya selalu berdoa gitu. Tapi kok hidup saya gak ada kemajuan gitu. Nah, tetapi saya mau bilang mungkin kita kurang teliti memahami kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah itu setia terhadap firman-Nya. Jika Ia berfirman memberikan kita semangat, kalau semangat kita mulai loyo, mungkin ada yang salah hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin kita mulai mengabaikan Tuhan. Kalau ada yang kita sudah mulai, aduh saya sudah mulai rasa kurang semangat ini, mari saya dengan pemuda. Mungkin kita perlu lagi membangun hubungan kita dengan Tuhan supaya kita mendapat semangat baru, kekuatan baru saat kita belajar firman Tuhan. Nah, kesimpulannya bagi kita pagi hari ini adalah ada 3 poin tanda kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Jadi marilah kita jemaat Tuhan lebih teliti, lebih jeli mata kita memperhatikan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama tadi kesetiaan Allah. Kalau kita percaya Allah setia, maka jangan takut untuk kita melalui hidup ini. Kita nggak pernah sendiri. Yang kedua, disiplin Allah. Maka bersyukurlah karena kita dikoreksi. Kalau kita ditegur artinya kita dikasihi, kita disayang sama Tuhan. Karena Dia Bapa kita kan, Dia Bapa, kita anaknya. Ya kalau kita salah, Bapa kita tegur kita, gitu ya. Nah yang ketiga adalah firman Allah. Maka usahakanlah kita terus-menerus setiap hari haus untuk baca firman Tuhan, untuk kita semakin mengenal Dia dan merenungkannya setiap hari. Ya, ini firman Tuhan pagi hari ini bagi kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih karena Engkau begitu sempurna dalam hidup kami, karena kebaikan-kebaikan yang Engkau lakukan nyata bagi setiap kami semua Tuhan. Ajarkan kami sebagai umat-Mu, sebagai orang-orang percaya untuk lebih teliti memahami setiap kebaikan-kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan kalau sepanjang kami melalui hidup ini kami kurang teliti melihat hal-hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami manusia yang lemah dan terbatas. Dalam sepanjang kehidupan kami kiranya Tuhan terus menyatakan kesetiaan-Mu, dan kalau kami salah kami berdoa supaya Tuhan juga terus menegur dan mendisiplin kami agar hidup kami tidak menyimpang dari firman-Mu. Maka Tuhan ajarkan kami juga untuk kami terus mencintai Taurat-Mu, untuk mencintai firman-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, hamba berhenti berbicara, tetapi biarlah setiap firman ini terlantaikan dalam hidup kami dan kami melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah dia memiliki itu pribadi kita. Dia kesempatan sudah selesai. Jemaat Tuhan yang saya pada dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa semaat kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan di nama-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Oleh karena atas kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami sepanjang 1 minggu Tuhan, kami sudah boleh menjalani kehidupan kami, dan kami boleh melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami, dan kami boleh merasakan bagaimana kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga baik ucapan syukur kami pada Tuhan, kami boleh datang di tempat ini, boleh bersama-sama untuk memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan, karena kebaikan Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih dan setia Tuhan di dalam kehidupan kami.
Kami berdoa Tuhan pada saat siang hari ini, kami menyampaikan segala pergumulan kami di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa Engkau Allah Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah Allah kami yang senantiasa memperhatikan kehidupan kami, memperhatikan seluruh kami ya Tuhan. Apabila kami datang kepada Tuhan dan menyerahkan segala pergumulan kami di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk program-program di dalam jemaat kami. Kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan akan menolong kami, memberkati kami dalam kehidupan kami, di dalam kami menjalani program ini baik secara rohani. Biarlah kami boleh semakin hari dikuatkan oleh Tuhan, semakin diteguhkan oleh Tuhan, dan semakin setia untuk melayani Engkau ya Tuhan. Begitu juga kami berdoa Tuhan untuk pembangunan visi. Kiranya juga Tuhan akan menolong pembangunan kami, gereja kami, pastori kami. Kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Segala biaya yang dibutuhkan dalam setiap pembangunan ini, biarlah Tuhan sendiri akan mencukupkannya ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang terlibat langsung dalam pembangunan secara fisik. Biarlah Tuhan akan memberkati kehidupan kami. Biarlah Tuhan akan memberkati segala pekerjaan kami dengan berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh berikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk membangun pembangunan, membantu pembangunan di dalam jemaat kami secara fisik ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surga, Engkau berkati juga panitia pembangunan yang sudah kami bentuk untuk membangun visi gereja dan pastor ini Tuhan. Engkau senantiasa memberikan nikmat akal budi kepada mereka, dan biarlah mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, dan senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap mereka yang melaksanakan tugas dan kerja mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong memberkati mereka di dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Begitu juga kami berdoa Tuhan untuk gembala dan BPD yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kami bersyukur pada saat ini ya Tuhan, karena Kau sudah menempatkan hamba-Mu yang baru untuk melayani kami di tempat ini, Ibu Kepala Firman Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah bekerja, Tuhan sudah menempatkan hamba-Mu di tempat ini. Engkau juga akan memperhatikan kehidupan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa akan menolong memberkati kehidupan, memberikan dia kesehatan, kemampuan dan melayani Tuhan. Senantiasa Tuhan jaga dan lindungi dia, dan apapun dia lakukan, Tuhan tetap bersama dengan dia ya Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk BPD yang ada di tempat ini. Satukan hati kami ya Tuhan untuk boleh melayani Engkau ya Tuhan. Saling berkati dengan kami, mengingatkan satu dengan yang lain untuk melayani Tuhan demi kemajuan gereja kami yang Tuhan ke depan Tuhan. Kerinduan kami, biarlah jemaat ini semakin hari semakin meningkatkan diri dan setia kepada Engkau Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur atas kebenaran firman yang disampaikan hamba bagi kami pada siang hari ini, yang menegur kami Tuhan. Kalau sepanjang kehidupan kami tidak setia dan kami tidak disiplin, bahkan kami kurang memperhatikan firman Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami. Kami merendahkan diri dari Tuhan. Sesuai dengan kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba bagi kami pada siang hari ini. Biarlah kami boleh tetap setia, taat kepada Tuhan, disiplin menjalani kehidupan kami, dan juga senantiasa untuk membaca firman Tuhan yang merupakan terang bagi kami. Berkati hamba-Mu, pelayanan hamba-Mu di tempat ini. Terima kasih atas terang firman pada siang hari bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak kami dalam pendidikan, maka dalam masa pertumbuhan mereka ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan akan memberkati anak kami dalam pendidikan, baik mereka yang duduk di TK, baik mereka yang duduk di SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Serahkan mereka dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah penyertaan daripada Allah senantiasa bersama dengan anak kami saat mereka mengikuti pelajar sekolah. Tuhan senantiasa menjaga hidup mereka, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada mereka. Biarlah mereka boleh menjadi anak yang pintar dan senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Telah berikan kesehatan ya Tuhan, hati pendidikan mereka ya Tuhan.
Terima kasih Bapak Saudara. Begitu juga kami berdoa Tuhan untuk anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun di dalam bulan ini ya Tuhan. Ada beberapa saudara anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kami bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas pimpinan dan pemeliharaan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, dalam penambahan umur. Tuhan sudah memberkati kehidupan mereka sehingga mereka boleh ada saat ini Tuhan. Itu semua oleh karena anugerah, berkat dan kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Dan biarlah mereka boleh menyatakan juga kehidupan mereka di hadapan Tuhan, tetap setia untuk melayani oleh Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak Saudara. Saat ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan Kota Tarakan, tempat kami tinggal. Kami serahkan kembali dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kota ini. Engkau berkati pemimpin yang ada dalam kota ini. Engkau berkati semua unsur dalam kota ini, supaya kami senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Orang-orang yang percaya yang ada di dalam kota ini, Tuhan akan memberkati kami. Tuhan akan melindungi kami di dalam kami melaksanakan juga pekerjaan kami masing-masing itu. Berkati juga bangsa dan negara kami yang kami cintai. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan jajaran di dalam mereka menjalankan tugas mereka. Biarlah mereka boleh menjalankannya dengan senantiasa takut kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap apa yang berkenan dengan Tuhan, supaya kami sebagai masyarakat atau rakyat Indonesia boleh menikmati kebebasan di dalam menjalani kehidupan kami hari ini. Terima kasih Bapak Sorga. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk perusahaan tempat kami bekerja. Kiranya Tuhan mau memberkati perusahaan kita Tuhan. Sebagian besar untuk jemaat Tuhan bekerja di sana. Kau berkati semua orang yang bekerja di sana. Kau berkati perusahaan ini ya Tuhan. Berkati manajemen yang ada, baik yang ada di kota bahkan yang ada di pusat, bahkan yang ada di Kenya Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, supaya kami boleh melaksanakan tugas dan bekerja tanggung jawab kami sebagai karyawan. Biarlah kami boleh bekerja seperti kami bekerja oleh Tuhan, bertanggung jawab di dalam melaksanakan tugas kami setiap saat ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan akan memberkati kami di dalam pekerjaan kami, bahkan memberkati perusahaan ini ya Tuhan. Kemudian Tuhan terima kasih. Kami juga teringat pada saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, dimanapun saja mereka berada saat ini Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan kuasa Tuhan. Mungkin ada yang terbalik di rumah, atau mungkin ada yang di rumah sakit ya Tuhan, atau mungkin yang ada yang hadir di dalam ruangan ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau mengangkat segala penyakit kami Tuhan, supaya kami sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami disebutkan oleh Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk saudara kami yang sedang berduka. Tuhan, Engkau melihat saudara kami dimanapun saja berada yang sedang berduka saat ini. Kami serahkan mereka dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah penghiburan daripada Allah hadir di tengah saudara kami yang sudah berduka ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh senantiasa bersyukur kita karena Tuhan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami untuk kami tetap mengandalkan Tuhan. Di saat kami mengalami duka cita itu, kami percaya bahwa pertumbuhan kalian kudus ada di tengah-tengah keluarga kami yang berduka oleh Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami juga berdoa untuk yang sedang dalam permasalahan. Mungkin mereka bermasalah secara pekerjaan, mungkin mereka bermasalah oleh karena ada banyak hal-hal yang tidak mampu mereka lakukan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan hikmatnya daripada Allah, supaya kami boleh dapat melewati segala masalah yang kami hadapi dalam kehidupan kami, dan senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Setiap masalah yang kami hadapi, biarlah Tuhan turut campur tangan di dalam semuanya. Dan begitu kami berdoa Tuhan untuk anak kami yang belum dapat pekerjaan, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberi kesabaran kepada anak kami, dan senantiasa mengandalkan Tuhan, supaya barangkali nanti Tuhan mereka boleh memiliki pekerjaan yang Tuhan sesuai dengan mereka yang inginkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak Saudara, terpujilah nama-Mu.
Kami bersyukur karena kami boleh melayani Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Baik WL pemain musik, berdoa saat hamba-Mu yang menyampaikan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang sudah boleh hadir pada pagi hari dalam persekutuan ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak saya dan pujilah nama. Kami serahkan kehidupan kepada kami dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkata. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Yus. Kita percaya apa yang kita sebenarnya dua ketiga dengan Tuhan dan juga waktu terlalu di dalam kehidupan berbeda. Respon kita bahwa ujian kita, doa kita, firman yang kita sama-samanya, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dan ada persembahan ekstra yang akan kita berikan pada hari ini. Untuk itu saya ingin berdiri. Memuji Tuhan lewat nyanyian kemenangan iman nomor 2, 3, 4. Nyanyian kemenangan iman nomor 2, 3, 4. Tuhan sudah boleh menjaga kami, memberkati kami, memberikan kekuatan kesehatan yang baru. Kepada saat ini Tuhan kami boleh ada di rumah-Mu. Itu oleh karena kemurahan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah ibadah kami yang Bapak Yesus boleh memberi persembahan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati persembahan menjadi dupa yang berbau kamu di hadapan hadiratnya Bapak. Biarlah persembahan yang dapat dipakai di tengah jemaat dan bahkan di luar jemaat
Berkati hamba-Mu yang akan mengelola keuangan ini, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat agar dapat mengelola keuangan ini seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Saya ajak iman Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan di dalam ini kemenangan iman nomor 185. Menyanyikan kemenangan iman nomor 185 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kiranya segala berkat ini turut memenuhi tubuh, jiwa, dan rohmu, karena kita telah memintanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Demi nama Yesus. Haleluya. Puji Allah dan berkat. Puji Allah.
Amin. Jemaat bersama menjadi satu. Ibadah kita sudah selesai. Selamat siang, selamat